Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kelas Hukum, tempat kita belajar hukum bersama-sama. Dengan saya Fianis Rahma, mahasiswa Perpustakaan Profesi di Kantor Hukum Muhammad Iqbal dan rekan. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kewajiban untuk mencantumkan keterangan tidak halal pada suatu produk makanan yang haram. Nah, oleh karena itu nonton channel Kelas Hukum, saksikan dan simak video ini hingga akhir ya. Baik, sebelum kita membahas kewajiban, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu jaminan produk halal. Jadi jaminan produk halal adalah suatu kepastian hukum di mana itu biasanya dibuktikan dengan sertifikasi halal. Nah, dalam dunia jasa tentunya kehalalan suatu produk itu merupakan suatu kelaziman pada masyarakat yang dimana di Indonesia itu tentunya mayoritas penduduknya itu beragama Islam. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH, di sana memang mempertegas betapa mendesaknya persoalan-persoalan halal dan haram dalam rantai produk hingga dari pelaku usaha sampai ke tangan konsumen dan konsumsi konsumen. Beberapa waktu lalu ini sempat heboh usaha kuliner nasi Padang, tepatnya di Kelapa Gading, Jakarta, yang dimana mereka itu menyediakan lauk rendang dan gulanya yang berbahan dasar daging babi. Nah, perlu kita ketahui teman-teman ya, bahwa olahan rendang dan gula babi yang berbahan dasar daging babi ini memang merupakan satu bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan. Tentunya hal ini tuh sudah diatur dalam pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal atau JPH. Di mana isinya itu mereka menyebutkan bahwa bahan yang berasal dari hewan yang diharamkan itu meliputi bangkai, ada juga darah babi maupun hewan yang disembelih yang tidak sesuai dengan syariatnya. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, maka dengan digunakannya daging babi sebagai olahan rendang dan gula ini, tentu saja membuat nasi Padang tersebut itu haram juga untuk dikonsumsi. Selanjutnya, kita juga perlu tahu nih, sebenarnya pelaku usaha itu diwajibkan untuk mencantumkan keterangan tidak halal pada produk mereka yang non halal. Nah, di pasal 26 ayat 1 Undang-Undang JPH ini, mereka berbunyi bahwa pelaku usaha yang memproduksi dari bahan yang berasal dari bahan yang diharamkan itu mereka dikecualikan dari pengajuan sertifikat halal. Nah, sebenarnya untuk ketentuan untuk pencantuman logo haram atau non halal ini memang tidak pernah diatur di Undang-Undang JPH. Nah, melainkan yang diatur itu adalah kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan keterangan tidak halal pada produk mereka yang non haram atau non halal. Nah, ini sudah sesuai pada pasal 26 ayat 2 Undang-Undang JPH. Nah, perlu kita ketahui juga ya teman-teman ya. Jadi yang dimaksudkan dengan keterangan tidak halal itu adalah pernyataan tidak halal yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk. Nah, keterangan tidak halal ini bisa berupa gambar, tanda maupun tulisan yang biasanya berbeda warna dari komposisi produk tadi. Nah, itu biasanya dicantumkan pada kemasan produk, bagian tertentu suatu produk maupun tempat tertentu dari produk itu. Nah, juga keterangan tidak halal ini itu harus mudah dilihat, dibaca, serta tidak mudah dihapus, dilepas, dan dirusak. Sehingganya berdasarkan hal yang sudah disebutkan tadi, pelaku usaha nasi Padang yang daging babi tadi itu memang harus melakukan kewajibannya, yaitu mencantumkan keterangan tidak halalnya tadi pada produk mereka. Nah, teman-teman ini pasti juga bertanya-tanya nih, misalkan ada pelaku usaha yang memang belum menjalankan kewajibannya. Nah, apakah ada sanksinya? Tentunya dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang JPH itu sudah diatur bahwa bagi pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibannya dengan mencantumkan keterangan tidak halal pada produk mereka ini akan dikenakan sanksi administratif. Nah, biasanya sanksi ini berupa teguran secara lisan maupun teguran secara tulisan atau juga denda administratif. Nah, sebagai informasi tambahan ya teman-teman ya, jika teman-teman menemukan pelaku usaha yang menjual produk atau barang yang dimana mereka tidak mencantumkan keterangan tidak halal pada produk mereka, nah teman-teman bisa melaporkan juga kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Nah, nantinya jangan lupa juga teman-teman untuk menyertakan
bukti-bukti yang kuat untuk diajukannya laporan tersebut. Nah juga nantinya atas laporan tersebut itu BPJPH ini akan menjamin identitas teman-teman dalam pelaporannya. Nah kecuali identitasnya digunakan untuk kepentingan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah oke deh, kalau kayak gitu cukup sekian video edukasi kami ini sebagai disclaimer juga ya teman-teman ya. Video edukasi kami ini memang kami buat semata-mata agar teman-teman bisa mempelajari setidaknya sedikit tentang kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan keterangan tidak halal pada produk kalian yang non halal. Sekian edukasi singkat bagi teman-teman kelas hukum, mudah-mudahan agak bisa dipelajari bersama-sama. Sampai jumpa di video lainnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.